Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gurumu Channel. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang instalasi kabinet BTS, mulai dari base dan juga berapa space requirement atau area yang dibutuhkan untuk pemasangan kabinet BTS atau IDU unit. Pada kesempatan kali ini Gurumu Channel akan membahas tentang bagaimana atau cara pemasangan perangkat-perangkat atau modul yang berada di dalam kabinet atau IDU suatu BTS. Untuk lebih jelasnya dapat kita simak pada video kita kali ini. Step selanjutnya adalah pemasangan dari power supply unit atau PSU atau PMU. Untuk unit ini adalah tempat masuk arus AC, alternating current adalah arus bolak-balik yang berasal dari PLN. Kemudian masukkan power supply unit yang berada di atas ini. Dengan cara pertama adalah buka pengunci ini. Kita tarik tuas, ada tuas di sini. Kemudian lihat instruksi ini, kita tarik tuasnya agar bisa masuk ke dalam rack ya. Kemudian setelah kita tarik, jangan dilepaskan. Bersamaan dengan itu, dorong modul hingga posisi maksimal sampai ke belakang. Jika sudah maksimal, lepaskan kembali tuas sehingga akan mengunci. Kemudian, jangan lupa di sini ada dip switch di samping sini. Sesuaikan dengan yang akan kalian setting. Kemudian, langkah yang B, masukkan rectifier unit di sini. Ini adalah contoh dari rectifier unit, yaitu sebagai power supply DC yang menghasilkan tegangan minus 48 volt, yaitu ini rectifier unit. Dengan cara membuka tuas sama seperti sebelumnya PSU atau PMU, buka tuas, bersamaan dengan itu dorong modul hingga ke posisi maksimal. Jika sudah maksimal, lepaskan tuas dan selesai. Kemudian langkah selanjutnya adalah masukkan rectifier unit yang kedua, seperti pada gambar C ini. Jadi di sini. Kemudian langkah yang keempat, yaitu langkah D, kita pasang rectifier unit yang terakhir di sebelah kanan ini. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Sebelumnya ini yang dari PLN atau arus bolak-balik atau AC. Kemudian dari arus PLN atau arus bolak-balik dikonversi menjadi arus DC berasal dari rectifier untuk didistribusikan ke modul-modul atau perangkat BTS yang lain. Langkah selanjutnya adalah proses pengencangan. Jika sudah dimasukkan semua rectifier dan PSU PMU, maka langkah selanjutnya jangan lupa dikencangkan dengan menggunakan screwdriver atau obeng ya. Untuk pada case kali ini dapat digunakan obeng plus untuk mengencangkan di bagian sudut-sudutnya seperti ini. Kemudian untuk urutannya bisa dari sini, dari kiri. Saya berikan inisial angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya adalah pemasangan BBU. BBU kepanjangan dari baseband unit. BBU pada awalnya posisinya adalah tertutup seperti ini. Kemudian kita lepaskan penutup dan kita inserting EF board atau ISU board ya. Jadi seperti ini. Seperti board ini ada dip switch juga, kalian setting sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian install software, nanti ini digunakan untuk mengatur frekuensi ya, mengatur program yang kita inginkan. Misalnya kita akan menggunakan 4G ke 3G, 2G atau ke bawahnya. Teknologi sekarang ini sudah menggunakan 4G, jadi kita masukkan programnya ya, yang kompatibel untuk 4G. Kemudian masukkan softwarenya di sini ya, posisinya adalah di sini. Buka penutup atau covernya, kemudian masukkan atau inserting ISU board. Jika sudah selesai, jangan lupa dikunci kembali ya. Jadi seperti ini. Setelah inserting ISU board atau EF board, kunci board tadi
Jika sudah selesai, masukkan BBU ke dalam kabinet seperti pada gambar ini. Jika sudah selesai dimasukkan BBU-nya, kita lihat gambar yang paling kanan ini. Lakukan pengencangan baut atau screw tightening. Di sana ada 4 baut ya. Jadi yang pertama saya berikan inisial 1 ini contohnya. Kita lakukan pengencangan baut dengan cara diputar clockwise atau searah jarum jam. Kemudian urutan yang kedua adalah yang ini, nomor 2, menyilang atau diagonal ya, sesuai dengan teknik yang sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Screw tightening, jika punya 4 baut seperti ini, kita lakukan diagonal. Jadi nomor 1 ini, nomor 2 kita kencangkan, nomor 3 kita kencangkan, kemudian diikuti dengan baut yang keempat. Semua ada 4 pieces, jadi lakukan teknik screw tightening seperti biasanya, yang seperti Gurumu Channel pernah sampaikan di video sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah pemasangan EMU. EMU singkatan dari Environment Module Unit, adalah suatu device yang digunakan untuk mendeteksi segala macam gangguan atau fault yang terjadi pada suatu BTS. Misalnya terjadi bencana alam, pintu yang dibuka paksa, atau terjadi banjir dan sehingga kabinet terendam oleh genangan air banjir, dapat terdeteksi dari device ini, di mana sebelumnya kita hubungkan ke sensor-sensor tersebut, misal di sensor pintu dan sebagainya. Ini adalah alat deteksi dan memberikan informasi alarm ke pusat atau ke engineer penanggung jawab suatu BTS. Jadi apabila terjadi gangguan, maka device ini akan menginformasikan kepada PIC di lapangan untuk melakukan pengecekan pada BTS tersebut apabila terjadi gangguan. Cara instalasinya cukup mudah. Pertama adalah lihat pada gambar kiri kita ini. Ini adalah EMU atau EMU. Kita masukkan ke dalam kabinet sesuai dengan arah yang saya tunjukkan ini. Next, kita lihat pada gambar di kanan kita. Di sana ada 4 baut ya, seperti biasanya, 4 posisi pengencangan baut. Jadi kita lakukan screw tightening seperti sebelumnya. Jadi pertama nomor 1 putar clockwise, kemudian nomor 2 lakukan secara diagonal ya, 1, 2, dan 3, kemudian keempat. Lakukan teknik screw tightening seperti biasanya. Baik, sekarang kita sampai di langkah pemasangan baterai atau aki. Kita lihat pada gambar posisi pemasangan aki atau baterai ada di kabinet yang paling bawah. Kita lihat gambar ini yang saya beri tanda titik-titik merah ini. Ini menandakan adalah di mana lokasi pemasangan baterai atau aki, yaitu di rak bawah. Jika kita zoom in adalah tampilannya seperti ini. Fungsi baterai sendiri adalah sebagai penyangga energi pada suatu BTS atau kabinet BTS bagian IDU pada saat terjadi blackout atau lampu mati dari PLN ya, sehingga tidak sampai terjadi off ya. Jadi tetap terjaga selama beberapa waktu di supply energinya dari aki ini terdapat pada kabinet bawah ini. Langkah pertama adalah masukkan baterai yang rak pertama seperti pada gambar paling kiri ini. Kemudian langkah kedua, masukkan aki selanjutnya ini. Ya, di sini ada 4 ya, 4 rak. 1 2 3 4. Di sini ada 4 slot ya. Dalam satu kabinet baterai ini terdiri dari 2 lantai ya. Lantai 1 dan lantai 2. Pertama kita masukkan baterai dari sini. Baterai pertama. Kemudian kita lihat gambar kedua, masukkan aki yang kedua.
Kemudian yang langkah ketiga, masukkan lagi aki yang ketiga. Selanjutnya masukkan aki yang keempat, seperti pada gambar seperti ini. Maka ini sudah lengkap ya. Total satu rak ini adalah 4. Langkah selanjutnya adalah persiapan wiring untuk baterai. Jika baterai sudah terpasang secara lengkap di bagian bawah, silakan buka protektor yang ada di masing-masing terminal dari baterai atau aki. Pada saat kondisi baru biasanya tertutup oleh protektor seperti ini ya, dari plastik. Kalian angkat ke atas seperti pada gambar. Kemudian selanjutnya aki yang kedua juga lepaskan semua penutup-penutup yang ada di terminalnya. Kemudian langkah ketiga, aki ketiga lepaskan. Langkah selanjutnya, aki yang keempat juga lepaskan seperti ini. Pastikan semua terminal tidak ada yang tertutup, sehingga persiapan wiring untuk baterai sudah siap untuk dilakukan instalasi jumper atau wire. Baik, langkah selanjutnya adalah kita lakukan wiring baterai pada rak bagian bawah ini. Jika semuanya sudah dibuka untuk bagian protektor yang kotak tadi dari plastik, sekarang kita buka pada bagian bautnya seperti pada gambar kiri ini yang saya tandai dengan tanda merah itu. Jadi lepaskan semua baut yang ada di sana karena akan dilakukan pemasangan jumper dari baterai. Kita pasang atau kita instalasi secara seri agar jumlah voltase baterai terakumulasi. Kemudian selanjutnya pasang jumper seperti pada gambar nomor 2 ini. Jangan lupa dikunci dengan baut-baut yang kita sudah lepaskan tadi. Pasang kembali pada posisi seperti semula. Pasang dengan kencang. Kemudian jika sudah selesai terpasang semua baut dan jumpernya, pasang kembali protektor dari terminal baterai tadi seperti pada gambar 3 ini ya. Langkah selanjutnya, lakukan pemasangan baterai seperti pada bagian bawah tadi. Aplikasikan cara tersebut pada rak baterai bagian atas ini. Dalam satu kabinet baterai tadi terdiri dari 2 lantai. Tadi yang saya demokan adalah baterai yang bawah. Aplikasikan cara yang sama atau hal yang sama seperti pada baterai yang di bawah ini. Jadi, pasang baterai yang bagian atas dan lakukan instalasi persis seperti langkah-langkah tadi. Baik, itu saja yang dapat Gurumu Channel sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya jika dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.